Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Amma ba'd. Baghdad, nama yang tidak asing bagi kebanyakan orang. Dia adalah nama dari ibu kota negara Irak di masa kini. Kota ini dibangun pada pertengahan abad kedua Hijriyah oleh seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah yang bernama Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur. Dengan berkembangnya waktu, Baghdad dijadikan sebagai pusat pemerintahan oleh dinasti Khilafah Abbasiyah hingga jatuh ke tangan pasukan Tartar yang kafir pada tahun 656 Hijriyah. Kota ini dijadikan pusat pemerintahan di masa itu karena memang letak geografis yang sangat strategis dengan kekayaan alam yang melimpah. Baghdad pada waktu itu menjadi pusat peradaban Islam di dunia timur. Pergerakan di berbagai disiplin ilmu begitu pesat hingga Baghdad merupakan kantongnya para ulama dan pusat perhatian para pencinta ilmu untuk melakukan pelancongan ke sana. Seiring dengan itu pula, aktivitas perekonomian di kota Baghdad mulai menggeliat. Sehingga untuk berjalannya pemerintahan dengan baik, Baghdad pun berbenah diri dengan mengadakan beragam fasilitas yang memadai guna mendukung berbagai macam aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, tak berlebihan jika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah bertanya kepada Yusuf bin Abdul A'la, "Wahai Yusuf, pernahkah kamu masuk ke Baghdad?" Jawab Yunus, "Belum." Berkata Asy-Syafi'i, "Kamu belum melihat dunia." Namun demikian bukan berarti dinasti Abbasiyah yang berkuasa kurang lebih 5 abad adalah dinasti yang maksum, dinasti yang tidak pernah melakukan kesalahan. Mereka tidak lebih dari manusia biasa, sehingga kesalahan tetap ada di sana sini. Akan tetapi di masa itu syiar-syiar Islam begitu tampak di permukaan. Jihad melawan orang-orang kafir digalakkan, dan kaum muslimin adalah umat yang berwibawa di hadapan para musuhnya. Suatu hal yang sulit kita dapatkan di masa sekarang ini. Namun tidak disangka-sangka, Baghdad yang menjadi mercusuar beratus-ratus tahun lamanya harus menelan takdir yang pahit. Tak terbesit pada benak orang kala itu bahwasanya mayoritas penduduk Baghdad akan menemui ajalnya dengan cara yang sangat tragis, yaitu dibantai oleh pasukan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang jumlah tentaranya sekitar 200.000 personil. Dalam peristiwa pembantaian ini, sang khalifah Al-Mu'tasim dibunuh beserta keluarga kerajaan, para petinggi kerajaan, alim ulama dan tokoh-tokoh penting lainnya. Jumlahnya ditaksir kurang lebih 1 juta penduduk kota Baghdad dibantai habis oleh pasukan Tartar secara bengis. Mereka tidak pandang bulu apakah yang mereka bunuh itu wanita, anak-anak, atau orang yang sudah tua renta. Pertanyaan yang besar, kemana pasukan khalifah? Kemana tentara-tentara khalifah? Maka jawabannya adalah memang kejadian pembantaian di Baghdad itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena ada orang yang melakukan kemaksiatan, ada sebagian orang yang bermaksiat di jalan Allah, dan juga ada faktor yang dominan. Kenapa pasukan Tartar dapat masuk dan melumpuhkan kota Baghdad dalam waktu 40 hari? Ternyata di antara faktor terbesarnya adalah seorang pengkhianat yang bernama Ibnul Laqami, seorang menteri dari Al-Mu'tasim yang dia beraliran Syiah Rafidah.
Sebelum peristiwa ini sempat terjadi keributan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah yang berakhir dengan kekalahan telak di pihak Syiah dengan direbutnya wilayah-wilayah Syiah dan hunian-hunian kerabat Ibnul Alqami. Maka Ibnu Al-Alqami ingin berbalas dendam, ingin membalas dendam, sehingga mereka berniat jahat untuk menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnul Alqami dengan kebenciannya terhadap Ahlus Sunnah dan berambisi untuk mendirikan kekuasaan Alawiyah, yaitu Ahlul Bait di bawah kepemimpinannya, dialah yang membuka jalan bagi pasukan Tartar di bawah pimpinan Holaq Khan untuk masuk ke Baghdad. Maksud dari Ibnul Alqami adalah ingin meminjam tangannya, ingin meminjam tangan para pasukan Tartar untuk menumpas habis Khalifah Abbasiyah dan penduduk Baghdad yang berkeyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikianlah Ibnul Alqami. Dia orang yang membuka gerbang bagi tentara Tartar untuk masuk ke Baghdad, sehingga tentara Tartar berkuasa penuh menghabisi seluruh kaum muslimin, membantai habis umat Islam yang ada di Baghdad. Tidak sedikit umat Islam yang meninggal dunia. Ada di antara ahli sejarah yang memperkirakan jumlah kaum muslimin yang dibantai habis oleh kaum Tartar. Ada yang mengatakan jumlahnya sekitar 800.000 orang. Ada yang mengatakan jumlahnya hampir mencapai 1.800.000 orang. Bahkan ada yang memperkirakan mencapai 2 juta orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah ulah dari Ibnul Alqami yang dia berkhianat kepada pemerintahnya sendiri, berkhianat terhadap khalifahnya sendiri Al-Mu'tasim, sehingga dia bersekongkol dengan orang Tartar yang menjadikan orang Tartar dapat menguasai Baghdad. Dan inilah akhir dari khilafah dinasti Abbasiyah. Dan inilah betapa buruknya orang Syiah Rafidhah. Dengan akal liciknya dia dan kebenciannya mereka kepada Ahlus Sunnah, maka mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menghabisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Ibnul Alqami ini selang beberapa bulan, 3 bulan dari pembantaian kota Baghdad yang dilakukan oleh tentara Tartar, Ibnul Alqami dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditipu oleh tentara Tartar itu sendiri. Dihinakan oleh tentara Tartar sampai dia tidak mau keluar rumah dan meninggal di rumahnya dalam keadaan mengenaskan. Wa iyadzubillah. Maka hati-hatilah kaum muslimin terhadap fitnah-fitnah Syiah Rafidhah. Jangan sampai fitnah-fitnah Rafidhah ini tumbuh pesat, khususnya di negeri tercinta Indonesia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.